Selamat datang di Bahas Perkara, saya Trian Utami, penggagas Bahas Perkara. Berbeda dari pembahasan sebelumnya, kita akan membahas terkait manajemen, kuliah, dan bisnis. Bersama siapa kita hari ini? Saksikan Bahas Perkara, manajemen, bisnis, dan kuliah. Oke teman-teman, hari ini aku sudah bersama dengan Kak Fani Nur Hasana. Selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau kesibukan sejauh ini aku masih bergelut di kuliah sama ada beberapa usaha juga yang memang aku jalani di saat masa pandemi ini. Kayak gitu aja sih. Oke, berarti pas banget nih karena hari ini aku mau bahas tentang manajemen untuk kuliah dan juga bisnis nih Kak. Oh, Pas iya. banget kan ya. Mungkin bisa perkenalan dulu sama teman-teman di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Nur Hasana. Saya sebagai alumni SMK Bina Putra Nusantara. Terima kasih. Oke, sekarang kuliahnya di mana nih? Aku kuliah di Universitas Perjuangan. Universitas Perjuangan. Oke. Iya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih Kak, aku mau kita sebelum bintang tamu itu wajib banget untuk baca slogan Bahas Perkara ini loh gitu. Jadi nanti kalau misalkan aku bilang Bahas Perkara, nanti kakak dan juga teman-teman yang ada di rumah bisa bilang bahas apapun yang penting, asik dan menginspirasi. Siap ya Kak? Oke, siap, siap. Bahas Perkara, Bahas apapun yang penting, asik, dan menginspirasi. Oke, terima kasih. Siap. Mungkin kita langsung aja ya Kak masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Ini pertanyaannya bukan hanya dari aku nih Kak. Jadi aku kumpulin dari teman-teman mungkin yang cinta banget sama bisnis gitu kan ya. Jadi ini juga bisa jadi pelajaran yang luar biasa banget sih gitu. Jadi makasih banget sebelumnya Sama-sama. udah menyempatkan diri hadir gitu karena ini sangat bentuk penghormatan banget sih buat kita. Makasih karena udah menyempatkan datang ke sini gitu. Yang pertama, harus nggak sih Kak untuk orang-orang yang suka berbisnis itu kuliahnya juga harus ke bidang itu gitu? Kalau dari aku pribadi ya, mengenai perihal itu, sebetulnya dalam dunia bisnis itu setiap orang pun akan diberikan potensi. Nah, bagaimana caranya orang tersebut dapat mengemas potensi tersebut? Misalkan, jujur saya pribadi tadinya kan bukan dari jurusan yang sekarang saya gulat ya, Iya. maksudnya. Saya dulu di BPN kan jurusan farmasi dan iya. sekarang saya mengambil manajemen bisnis. Namun bukan suatu halangan ketika saya cinta terhadap dunia bisnis, tapi saya berpendidikan di bidang lain kayak gitu. Itu sih menurut aku bukan suatu hambatan juga. Yang terpenting bagaimana kita mampu mengoptimalkan potensi tersebut, baik untuk mencari ilmunya, baik untuk action di bisnisnya seperti itu. Karena bagi saya sendiri ilmu itu kan luas ya, tidak hanya kita harus stuck misalkan aku harus di pembahasan tersebut, enggak, sebetulnya kita harus menjadi manusia yang dapat mencari ilmu itu tersendiri kayak gitu sih. Iya benar sih. Jadi karena mungkin untuk potensi itu sendiri harus kita yang menggali gitu ya. Nah, kayak gitu. Lebih mengoptimalkan juga sih intinya potensi apa sih yang kita punya. Misalkan kayak kita punya hobi tersendiri nih, ya udah kalian cintai hobi tersebut, namun tidak untuk melupakan juga apa sih kita ilmu-ilmu yang harus digali di dalam hal tersebut. Iya kayak benar-benar. gitu. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang nggak masuk jurusan yang sebidang itu Iya. dengan pekerjaan kita mungkin bisa saja gitu ya Kak. Betul, Tergantung bagaimana kita mengemas gitu ya. Ya, ya kayak gitu sih mengoptimalkannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Suka dukanya menjadi seorang pembisnis atau entrepreneur itu apa sih? Kalau misalnya dibilang suka dukanya pasti banyak banget ya, dan contohnya kayak sekarang di masa pandemi saat ini, jujur omset ada saja siklus yang turunnya, tapi di sana kita harus menunjukkan bahwa kita tuh harus mampu bangkit dari keterpurukan tersebut. Kayak misalkan di masa pandemi banyak orang-orang yang pengen belanja tapi mereka bingung juga akan finansial dikarenakan kondisinya yang saat ini kayak gitu. Namun bagaimana caranya kita harus mengemas apa yang kita akan pasarkan kepada masyarakat itu harus dikemas dengan baik. Misalkan kita bulan ini karena kita ada turunnya,
oke lah kita kelola dengan hal lain. Misalkan kita evaluasi dari sebelumnya. Mungkin kalau dari duka lain banyak juga sih. Kadang ada orang yang masih menganggap ini apaan sih kayak gitu. Tapi kan yang harus kita garis bawahi di sana itu kok hal ini dapat jadi obrolan orang tuh apa, kita terus evaluasi di sana. Kalau misalkan suka ya banyak, kalau misalkan suka ya alhamdulillah gitu. Kalau dari sukanya kita banyak relasi. Kemudian konsumen kan kalau aku sendiri tidak hanya berjualan offline, namun berjualan online juga. Nah, konsumen pun kita dari berbagai macam negara kan ada, atau bahkan dari penjuru kota-kota pun ada ya yang ada di Indonesia sendiri. Nah, jadi kayak bisa bertukar pikiran juga. Kadang kan konsumen yang misalkan mereka repeat order tuh, terkadang kita suka ada sesi sharingnya. Kalau misalkan di kota ini lagi ramai apa nih, terkadang kita mengikuti juga kan tren yang terjadi di kota tersebut kayak gitu sih. Jadi harus benar-benar apa ya, tahu informasi terkininya tuh ya, apa betul gitu. Banget. Jadi karena kita harus banget ya gitu. harus melek juga sih terhadap apa sih sekarang yang lagi trending. Namun tetap kuncinya kita harus tetap inovatif. Karena jangan sampai kita mengikuti tren masa kini tapi kita tidak mempunyai inovasi tersendiri. Yang ada kita mengikuti pasar yang sedang ada tapi kita tidak mempunyai keunikan tersendiri, ya sangat disayangkan kalau menurut aku, karena tidak ada hasil kreasi dirinya sendiri kayak gitu sih. Kenapa sih pas awal nih kakak tuh lebih memilih untuk menjadi seorang entrepreneur gitu? Oh, kalau misalnya dibilang awalnya memang yang pertama aku udah hobi ya di ranah berjualan atau yang disebut juga berbisnis. Karena memang sendari zaman sekolah SD dulu, aku tuh kalau misalkan menginginkan sesuatu, orang tua aku nggak langsung mengabulkan. Misalkan waktu zaman aku SD, aku pengen tas sekolah nih. Nah, orang tua tuh nggak akan mengabulkan, besok kamu mau tas apa tuh yang langsung ya gitu. yang kamu pengen nanti sama orang tua dibeliin. Nggak gitu. Kalau orang tua aku prinsipnya lebih ke menekankan bagaimana caranya kamu harus usaha terlebih dahulu. Nah, mungkin dari sana udah ada nih benturan untuk aku berpikir. Nah, ketika aku berpikir, aku pengen mendapatkan sesuatu, ya harus ada usaha tentunya. Di sana usaha, aku dulu sempet inget banget aku jualan zaman sekolah tuh kayak mainan, terus apapun yang memang ramai waktu zaman sekolah aku jual, pokoknya gitu. Yang terpenting aku mempunyai keuntungan, yang mana keuntungan tersebut untuk aku belanjakan yang aku pengen, kayak gitu sih. Jadi emang udah kayak hobi tersendiri aja kalau bagi aku gitu. Jadi selain mungkin orang tua mengabulkan apa yang kita inginkan, mereka juga memberikan pendidikan tersendiri gitu ya? Betul banget, betul. Betul, karena memang pendidikan orang tua tuh memang itu yang harus jadi poin. Bagaimana orang tua akan membentuk karakteristik si anak, ya itu kan dari orang tuanya terlebih dahulu ya. Harus mendidik seperti apa supaya anak tersebut tidak mudah kayak manja, enggak gitu. Jadi emang orang tua tuh harus membentuk si karakter anak tuh supaya lebih mandiri tuh seperti apa, kayak gitu. Kalau menurut kakak nih, ribet nggak sih apa ya, kuliah terus bisnis gitu secara bersamaan gitu loh? Kalau dibilang ribet ya tentunya pasti ada aja ya, karena terkadang benturan tuh tidak hanya dari kuliah dan tidak hanya dari bisnis. Namun bagaimana caranya kita harus mengemasnya itu, kita harus mempunyai planning nih. Misalkan kayak aku dalam sebulan ini misalkan, atau minimalnya jangka pendeknya itu per minggu, aku punya planning. Misalkan untuk minggu sekarang aku akan lebih fokus kemana nih dan targetannya apa. Kalau misalkan minggu depan ada untuk bisnis, ya aku memaksimalkan di bisnis, namun tetap tidak melupakan jatah aku untuk mencari pendidikan, seperti itu. Jadi benar-benar dijadwal dengan baik gitu ya? Ya betul banget, soalnya kan kalau enggak gitu kita dari mana mau belajar manajemen waktunya kayak gitu. Soalnya kan waktu sangat berharga juga ya. Jadi ya bagaimanapun kita harus dapat memaksimalkan itu dengan baik. Karena keduanya juga penting gitu ya Kak. Betul banget. Nggak bisa banget dipilih, aku mau pilih satu ini aja deh, yang ini gitu. Iya betul. Soalnya memang keduanya juga sama-sama berperan penting bagi kehidupan. Kayak dari aku ya bisnis pun ya
sangat menakjubkan gitu ketika aku dapat ilmu mengenai bisnis, yaitu sebuah pencapaian terbaik bagi aku. Namun ketika di sisi lain ketika harus aku terjun ke dunia pendidikan nih, aku pun harus menyeimbangkan kayak gitu. Jadi antara akademik dan juga berbisnis memang harus seimbang. Iya. Oke, berbicara tentang memanage waktu nih Kak. Gimana sih untuk Kakak sendiri memanage waktu Kakak untuk antara kuliah dan juga bisnis ini gitu? Soalnya keren banget sih aku pas dengar Kak Fani tuh kuliah sambil bisnis, wah banget gitu kan. Kalau misalkan perihal itu ya tadi seperti yang udah aku bilang, aku balik lagi terhadap planning yang akan aku kerjakan dalam minggu ini. Itu untuk ukuran jangka pendeknya ya. Karena memang kalau misalkan aku tidak mencoba memplanning akan jadwal apa saja sih yang akan aku kerjakan, udah pasti bakal berantakan banget. Nah, maka dari itu memang kuncinya kita harus berplanning juga sih seperti itu. Kalau misalkan dari hal lain, untuk manajemen waktu untuk di bidang misal bisnis apapun berpendidikan, memang itu tuh kita juga harus menyesuaikan terlebih dahulu. Misalkan untuk minggu sekarang kira-kira padat nggak nih jadwalnya untuk kuliah, untuk minggu depan padat juga nggak nih untuk berbisnis. Kita harus benar-benar seimbangkan dengan baik supaya keduanya sama-sama berjalan beriringan. Iya. Benar-benar. Pernah nggak sih Kak Fani mengalami pada saat berbisnis itu mengalami kegagalan gitu? Pernah banget, jujur dulu tuh sampai aku merasa gagal. Tapi aku selalu ingat pesan dari orang tua bahwasannya ketika kamu gagal ya kamu bangkit lagi gitu. Jangan sampai ketika kamu gagal kamu stuck di sana. Karena ya itu udah menjadi passion aku juga mungkin ya. Akhirnya waktu itu aku berdiri lagi dan mencoba muter ide apa sih yang kira-kira cocok nih aku buat proyekan usaha kayak gitu sih. Kalau dibilang gagal pasti pernah, dan jauh-jauh sangat dibilang sedih ya pasti sedih banget gitu ketika aku mau mencoba usaha ternyata ada kegagalan. Tapi kan itu ya sisi hikmah bagi aku tuh yang harus kita catat, bahwasannya ketika kita dibenturkan dengan hal tersebut, bagaimana sih tindakan yang akan kita jalani? Apakah kita akan bangkit? Apakah kita akan berdiam diri saja di sana? Seperti itu. Justru mungkin bisa lebih membuat produk-produk ataupun hasil yang kita berikan kepada pasar itu lebih baik nih ya Kak? Iya, bisa jadi karena ada evaluasinya kayak gitu. Betul. Kalau Kak Fani sendiri sukanya lebih suka berjualan online atau offline nih? Enaknya gitu? Kalau aku sendiri jujur sampai saat ini aku lebih suka online. Karena pasar konvensional dan pasar online tuh sekarang memang lagi gencar-gencarnya di online. Kalau misalkan untuk pasar konvensional atau yang disebut juga pasar offline sekarang kan memang sangat lagi menurun ya, karena mungkin ada beberapa batasan juga. Dan kalau dari aku pribadi aku lebih seneng online sih. Selain kita dapat mengirim kemana aja, kemudian waktu yang kita gunakan pun bisa digunakan secara efektif dan efisien juga sih. Kayak gitu. Gimana sih cara untuk mempertahankan sebuah usaha gitu Kak? Biar mungkin progresnya lebih terlihat, lebih maju gitu loh. Yang pertama kalau dari aku untuk mempertahankan yang pastinya kita harus menjaga kreativitas di bidang tersebut. Terus kemudian yang kedua kita harus tetap inovasi. Karena kalau misalkan kita tidak inovasi, kita akan semakin ketinggalan. Walaupun kita mengeluarkan nih tiap bulan misalkan produk-produk baru, tapi kalau kita tidak mengeluarkan inovasi kita sendiri, udah pasti kalah saing kayak gitu. Terus sama rekan kerja juga kita harus berusaha semaksimal mungkin selalu evaluasi. Karena kalau misalkan tidak ada evaluasi, itu yang paling bahaya. Khawatir ada miskomunikasi antara kita dengan misalkan karyawan, kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi komunikasi itu benar-benar penting banget dalam segi apapun gitu ya Kak? Betul banget, penting, sangat penting kalau menurut aku untuk komunikasi. Aku sampai lupa nih Kak,
Ngomong-ngomong, Kak Fani sebenarnya mendalami bisnis apa sih gitu? Kalau untuk aku sendiri di clothing. Oke. Ya, clothingan. Jadi kita mengeluarkan t-shirt, kemudian ada sling bag, kemudian macam-macam waist bag juga kita mengeluarkan. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah bulan depan, doain semoga lancar, kita akan Amin, amin. mengeluarkan artikel terbaru. Oke. Yang mana artikel tersebut kita masih kolaborasi dengan para ilustrator Tasik. Guna apa? Untuk mencapai karya, untuk mengangkat juga karya-karya orang Tasik tuh ada nih Iya, yang benar. memang benar mereka tuh kreatif, mereka tuh benar-benar karya-karyanya sangat luar biasa banget lah untuk kita cintai dan juga hargai kayak gitu. Tips nih Kak, biar usaha yang kita, misalkan usaha yang kita lagi rintis tuh bisa bangkit pada saat down seperti ini gitu kan, kayak pandemi saat ini kan mungkin sangat berpengaruh mungkin untuk sebagian teman-teman yang sedang berbisnis gitu. Tipsnya gimana nih? Kalau untuk pertanyaan tersebut, aku lebih saranin kalian untuk lebih banyak mencari relasi. Yang mana relasi tersebut misalkan untuk dapat kita bertukar pikiran. Oke. Kayak aku sendiri saat ini ya, di masa pandemi, aku lebih banyak berdiskusi sama orang-orang yang memang satu frekuensi dengan aku jualan. Misalkan mereka berjualan di online juga. Karena ilmu-ilmu dari masing-masing online shop atau bahkan pembisnis lain pun pasti ada yang akan kita serap, yang akan kita tangkap. Kemudian dari hal lain kita selalu meriset akan peristiwa yang terjadi saat ini tuh kita harus evaluasi seperti apa kayak gitu. Terus yang terlebih lagi kita harus tetap promosi, walaupun gimana pun keadaannya, promosi tetap nomor satu. Iya. Kayak gitu. Oke teman-teman, gak kerasa banget sekarang kita udah di penghujung acara nih, dan seru banget ternyata, apalagi kalau kita benar-benar mendalami bisnis itu ya Kak. Betul. Bener banget, dan aku pun sepertinya ketika mendengar cerita-cerita dari Kak Fani, sepertinya aku pun terngiang gitu, apakah aku bisa menjadi seorang entrepreneur seperti Kak Fani yang keren banget sumpah. Dan mungkin buat teman-teman ini wajib banget nonton, apalagi buat teman-teman yang suka berbisnis gitu, karena ini bermanfaat banget sih kalau menurut aku gitu. Sekali lagi makasih buat Kak Fani sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara ini gitu. Luar biasa banget, makasih. Ya, terima kasih juga buat teman-teman baper ya. Yang udah meluangkan waktu mungkin, terutama buat para tim nih yang udah mengundang juga, terima kasih. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.